Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini IHSG-nya lanjut menguat ya teman-teman. Ini IHSG-nya adalah melanjutkan kenaikan ya sekitar 3 hari yang lalu. Ada candle 3 hari bursa yang lalu, ada candle yang bagus. Ternyata udah 2 hari IHSG-nya melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Terus kemudian mendekati resistan penting. Mampukah melewatinya? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, ini penting untuk saya sampaikan ya teman-teman, catatan ini ya. Jadi lama nggak saya sampaikan bahwa saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun buat teman-teman yang baru join di MS Trade channel ini ya. Jadi saya tidak buka jasa penitipan dana sama sekali. Kita akan masuk langsung ke bahasan ya. IHSG-nya melanjutkan penguatannya ya teman-teman. Jadi sebelumnya 3 hari bursa yang lalu ada candle melawan ya, ketika IHSG-nya terkoreksi sampai ke 38,2 retracement, ternyata bisa tutup cantik di atas 23,6, di atas 6868 yang menjadi resistan sehingga menjadi support 3 hari yang lalu. Kemudian kemarin juga support itu enggak berhasil ditembus. Bahkan untuk hari ini candle dari IHSG adalah cantik karena bentuknya adalah marubozu biru hijau atau naik lah seperti itu ya. Dan IHSG-nya adalah mendekati resistannya. Terus kalau kita lihat resistannya saat ini ada di 6940, kemudian 6964. Jadi ini bagus sekali secara pergerakan dari IHSG. Apakah IHSG-nya mampu melewati resistan ini teman-teman ya? Karena kenaikan dari IHSG ini tentu akan membawa mood tersendiri. Nah, perihal apakah IHSG-nya mampu melewati, nanti akan saya bahas di bagian belakang. Saya akan bahas dulu untuk penggerak indeks ya. Saham-saham yang menggerakkan indeks hari ini kondisinya adalah lebih bagus dari kemarin. Sehingga bentuk candle dari IHSG-nya juga lebih bagus dari kemarin ya teman-teman. Nah, hari ini untuk movernya itu big cap bankingnya udah pada lanjut ya, ikut naik begitu. Ada BCA ya, ada BCA, BRI, kemudian Bank Mandiri juga sama walaupun BNI-nya masih belum kemana-mana. Terus kemudian GoTo masih melanjutkan kenaikannya. GoTo masih melanjutkan kenaikannya. Terus dibantu juga kenaikan dari AMRT. Terus kemudian Kalbe Pharma ini secara pergerakan kemarin turun, hari ini naik impas begitu. Kemudian ada Adaro, tapi sebagian ini Adaro kan terkait batu bara, tapi ini belum begitu serentak kenaikannya begitu ya. Masih belum bareng gitu kenaikan dari batu bara. Nanti kita bahas juga terkait harga batu bara sedang seperti apa. Oke teman-teman, berikutnya kita bahas dulu untuk kondisi regional market ya. World market kita refresh dulu. Tadi malam itu Amerikanya bagus 1, Dow Jones 1, Nasdaq 1,4, S&P 500 1,4 juga. Hari ini untuk Asianya adalah mix dan untuk Eropanya hijau juga begitu. Kemudian kita lihat dulu untuk chartnya ya. Ini Dow Jones oke, deketin resistan juga. Nasdaq-nya juga retracement, rebound dari retracementnya. S&P 500 juga rebound dari retracementnya udah 2 hari. Ini Hang Seng masih Hang Sengnya kan mix ya antara Hang Seng, Nikkei. Kemudian ini Eropanya juga naik deketin resistan ya. Seperti itu kondisi dari marketnya sebenarnya cukup oke hari ini, lebih bagus dari kemarin. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas, nggak ada yang signifikan berubah. Crude oil masih di 78, coal masih di 220-an, masih di bawah, natural gasnya masih di bawah, konsolidasi di dasar. CPO atau palm oil ini di 3950-an ringgit ya.
Emasnya masih di kisaran 1860, belum ada pergerakan. Untuk timahnya aja ini yang ada rebound dari retracement-nya, dan nikelnya masih terkoreksi ya teman-teman. Kemudian kita lihat dolar indeksnya. Dolar indeksnya konsolidasi, nggak ada perubahan pergerakan. Kemudian US 10 years bond-nya juga jalan di tempat ya. Kemudian VIX kecemasan pasarnya udah mulai turun lagi ya. Kecemasan pasar kemarin kan sempat menguat, baru kemudian turun lagi. Kalau kecemasan pasar menguat, biasanya market sahamnya turun. Ketika ini kecemasan pasar atau fear and greed gauge-nya atau VIX-nya ini ya, indeks VIX ini turun, marketnya biasanya oke-oke aja, tidak ada kecemasan berlebihan. Kemudian kita lihat dulu untuk sektor atau indeks yang bergerak hari ini. Secara umum banyak yang hari ini bergerak ya teman-teman. Secara umum banyak yang hari ini bergerak, dimotori oleh sektor apa? Sektor health, kesehatan. Ada saham Meds ya, Sido, Kalbe Farma. Nah, Sido ini kemarin masuk bahasan, Kalbe Farma masuk bahasan. Ya, itu aja saya ambil yang inti-inti aja. Kemudian terkait energi Mega Persada saya bahas, Bumi saya bahas, Akra, ya, Adaro tapi masih belum kuat sinyalnya. Bahasan terkait energi Mega Persada ini adalah lanjutan dari kemarin ya teman-teman sebelumnya. Kemudian sama kalau kita cari nanti ketemunya juga sahamnya itu-itu aja begitu, karena memang ini yang kita bahas adalah indeks, di mana indeks satu dengan lainnya sahamnya bisa sama. Oke, ini untuk saham-sahamnya udah saya ini ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah energi Mega Persada. Nah, energi Mega Persada ini adalah masuk di MSCI ya teman-teman, MSCI indeks MSCI ya. Nah, ini sudah saya bahas beberapa hari sebelumnya waktu saya info ini masuk ke indeks MSCI ya, bersama dengan Temas dan satunya apa? Bersama dengan Temas dan Mapa ya. Jadi ketiganya ini memang saya bahas. Jadi saya itu waktu itu nggak tahu waktu pergerakan dari Mapa ini yang begitu kenceng. Kenapa? Ternyata setelah beberapa hari dia masuk ke indeks MSCI. Temas saya nggak bahas, energi Mega Persada saya nggak bahas. Tetapi ketika dia rilis di masuk ke MSCI itu, ini langsung muncul sinyal bagus teman-teman di sini. Jadi saya masukkan ke bahasan. Dan memang dia pergerakannya jadi lebih bagus begitu. Yang pertama adalah energi Mega Persada ini setelah dia diumumkan masuk indeks MSCI itu cross up MA35 ya teman-teman. Terus cross up MA35, resistan pertama di 23,6 berhasil dilewatin. Sebenarnya ada breakdown resistan ya sebelumnya yang lebih kecil kira-kira begitu. Breakdown sebelumnya yang lebih kecil. Oke, saya hapus dulu supaya teman-teman bisa lebih jelas ya. Jadi supaya penjelasan saya bisa lebih jelas, saya akan jelaskan dulu. Sebelum dia naik itu kita ambil hanya dari rentang ini dulu, supaya kita bisa mengisolasi support resist yang paling kecil untuk melihat kenaikan dia progresnya seberapa. Nah, ternyata dia mampu lewatin 50 retracement-nya dengan percaya diri ya. Ingat, hanya ini aja yang dilihat awalnya, hanya itu aja yang dilihat. Dia mampu lewatin 50 retracement dengan percaya diri sehingga ini langsung kita hapus. Terus target 50 retracement yang paling kecil bisa dilewatin, 50 retracement yang lebih besar bisa dilewatin, yang lebih besar juga bisa dilewatin, sehingga kita langsung gunain trend base ini, dimana trend base itu ada ini ada swing high dan swing low. Swing high-nya di sini, swing low-nya di sini, sehingga ketika saya tarik ketemu di sini, energi Mega Persada ini sudah berhasil lewatin resistan yang pertama dengan mulus. Nggak begitu mulus sebenarnya karena candlenya pendek aja, tetapi sebenarnya sinyal yang saya
gunakan itu adalah cross up EMA 35, jadi lebih dulu di sini. Terus hari ini juga dengan candle percaya diri jauh lebih bagus daripada candle kemarin, mampu ngelewatin 38,2 retracement di sini dan juga mampu ngelewatin resistan candle sebelumnya di sini. Nah, kunci penting dari energi mega persada ini adalah di area ini, karena area hijau ini adalah sebelumnya merupakan demand area, sehingga ketika harganya turun di bawah demand area ini, maka ketika sekarang mendekati area itu, maka ini menjadi resistan, area supply begitu. Jadi tinggal kita lihat dalam beberapa hari ke depan kuat mana antara buyer seller dari energi mega persada ini. Kita bisa ngelihat volumenya sih biasa aja hitungannya. Indikatornya juga belum tertrigger dengan baik karena memang volumenya masih biasa. Kalau kita lihat dari momentum, memang momentumnya masih lemah, masih banyak bermain di bawah 0. Memang hari ini momentumnya sudah keluar dari 0, tapi biasanya kalau saham yang niat bergerak benar itu momentumnya harus sampai keluar merah. Ini apabila kita analisa menggunakan momentum ya teman-teman. Coba kita lihat dari sisi ADX. Dari ADX sudah mulai bagus. Tahunya adalah birunya udah nongol, hijaunya udah nongol. Dari kapan Pak? Dari tanggal 9 Februari. Jadi dari 9 Februari sudah nongol arah yang benar dengan momentum yang cukup terasa. Jadi memang begini teman-teman ya, kalau teman-teman itu nggak yakin ini saham mau naik, itu butuh konfirmasi kan. Nah itu kalau yang pengguna candlestick biasa tanpa indikator, biasanya sih ya udahlah, kalau dia secara candle udah bagus biasanya berani masuk. Nah konfirmasi itu biasanya didapatkan dari indikator, itu sifatnya menambah informasi kita, dia mau kira-kira sekuat apa naiknya begitu, atau kenaikannya ini cukup kuat nggak begitu. Nah kalau kita lihat ini dalam kenaikan saat ini dia cukup bagus ya, malah bagus banget candlenya. Saat ini mampu lewatin 300 ya, karena tutupnya di 302, resistan berikutnya itu di 320. Nah kita juga bisa mendapatkan informasi tambahannya dari asingnya, di mana asingnya udah sekitar 4 hari net buy. Artinya kayaknya sejak diumumkan masuk ke indeks MSCI ini langsung diburu asing. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah kemudian lanjutannya adalah Bumi. Bumi daily ini sebenarnya pernah saya analisa. Oke. Analisa chartnya hilang ya. Sekilas yang bisa saya sampaikan adalah ini adalah EMA 200 dan Bumi mantul dari EMA 200, bisa menjadi perhatian penting karena satu saham yang mantul dari EMA 200 dan mampu bertahan di situ, biasanya mampu bertahan di atas EMA 200 biasanya itu menjadi supportnya begitu. Karena sebelumnya juga kalau kita tarik garis saat ini memang berada di EMA 200. Kalau kita tarik juga ini memang merupakan area support dari si Bumi. Kemudian resistannya di berapa Pak? Kelihatan hari ini mantul. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu, kita ambil dulu dari sini aja. Yang area kota ini kita ambil dari situ, baru kita akan ukur dulu resistan dia. Kira-kira ada resistan penting 152 teman-teman ya. Kita kasih gambar dulu 152. Kalau misalkan 152 bisa dilewati dengan mudah, nanti kita ambil gambar ini aja. Resistan berikutnya dari Bumi adalah di 166 ya. Kita bisa lihat untuk Bumi, untuk asingnya juga banyak masuk ya. Net buy untuk asingnya. Untuk tren dari Bumi kita bisa lihat dari momentumnya dulu. Momentumnya masih belum keluar ya, karena volumenya memang belum keluar. Jadi teman-teman lihat ya, ini harganya naik didukung dengan kenaikan volume dan indikatornya MACD-nya bagus semua. Saat ini volumenya kecil, walaupun ada kenaikan volume kecil, indikatornya semuanya belum tertrigger dengan baik. Kita bisa intip dengan ADX. ADX-nya mulai hari
ini mulai bagus ya. Tapi kalau ada dorongan volume, dia tentu akan lebih bagus lagi karena ADX-nya sebenarnya baru bagus itu kalau ADX-nya itu nongol yang warnanya biru di atas dan hijau di bawah dan merah harus nongol. Jadi ketika seperti ini dia naik, ini benar, arah naiknya benar ke atas. Indikatornya benar nggak ngebacanya? Mau ngeberi arah betul nggak? Betul. Jadi birunya di atas 20, hijaunya di bawah 20 dan merahnya nongol. Artinya tren kenaikan yang area sini sudah benar. Tapi yang di sini belum ya, belum ada indikator konfirmasi dari indikator. Itu kalau kita baca secara candlestick-nya. Kemudian Akra ini sebenarnya cukup mudah dihafal ya teman-teman. Ketika dia turun cukup dalam, biasanya potensi reboundnya juga cukup lumayan. Apalagi di gambaran saya kemarin adalah Akra ini mantul dari EMA 200. Nah, kalau seperti ini, the next-nya teman-teman bisa perhatikan ketika Akra ini ketemu di EMA 200 lagi begitu. Jadi sementara pergerakannya ya cuman mantul-mantul dari EMA 200 dulu, kecuali dia bisa ngebreak dari resistan dia ya. Kita ambil resistan yang paling banyak dilewatin. Nah, ini resistan ini juga belum di break ya teman-teman. Jadi overshoot sedikit memang kemarin, tapi kalau mau lebih net lagi nggak apa-apa, kita ambil aja karena memang dia balik arah lagi, jadi kita ambil resistan yang paling net aja di sini. Jadi nanti kira-kira kalau dia bisa naik di atas 50 retracement di sini, kira-kira itu baru cukup menarik ya, 1392 untuk Akra ya. Nah, teman-teman bisa cek juga kondisi asing dari Akra. Kemarin ada asing net sell, hari ini net buy lagi, tapi overall ini masih masih imbang ya antara buyer asing net buy sama asing net sell-nya. Kemudian BRMS masuk scanner juga hari ini tapi kita nggak usah berpikir jauh-jauh aja. Cukup kita lihat dari area ini aja karena ini juga masih di bawah EMA 200, jadi EMA 200 bisa menjadi resistan. Cukup di area yang saya kotakin tadi. Nah, sementara resistan dia ada di 180, 184 itu ya tambahannya. Kemudian Sido muncul, teman-teman pengikut channel saya tentu masih ingat ya. Tentu masih hafal banget apa yang saya bahas di Sido muncul ya. Ini coretannya juga belum saya rubah, di mana area hijau ini adalah area yang harus dilewati oleh Sido muncul karena itu resistan area dan selama ini ketika menyentuh area itu balik arah lagi. Nah, kemarin bisa lewat sampai di 50. Jadi setelah Sido muncul berhasil lewat area hijau ini, dia ketemu dua titik bareng yaitu MA 200 dan 50 retracement. Ini titik penting ya. 50 retracement adalah separuh trend. MA 200 adalah batas antara bull yang ada di atasnya dan bear yang ada di bawahnya, dan ternyata sudah 2 hari ini mampu melanjutkan kenaikannya, menembus 855 merupakan 61,8 retracement. The next-nya resistannya 916, ini barang sudah OTW bagus banget. Kita lihat ADX-nya juga tentu sudah bagus banget. Nah, ADX-nya mulai bagus di mana, Pak? Di tanggal 25 Januari. Jadi indikator ini bisa menjadi konfirmasi ke teman-teman suatu barang yang udah bener arahnya. Tapi ini sifatnya konfirmasi. Jadi kalau sinyalnya nggak begitu kuat karena volumenya nggak begitu, kalau volumenya nggak begitu kuat, kadang nggak nongol ya, jadi memang harus dilihat dari volumenya. Nah, ini volumenya ada kenaikan volume, dan kenaikan volume ini mampu men-trigger indikator momentum untuk bermain di atas 100. Jadi oke ini ya. Kemudian Kalbe Pharma sifatnya hanya lanjutan aja ya teman-teman. Jadi Kalbe Pharma ini all time high ya. Ini all time high. Jadi the sky is the limit. Kemudian mode tradingnya adalah buy on weakness. Kemarin sepertinya ada take profit, tapi hari ini terus ada yang masuk. Harganya hanya seperti mengembalikan yang kemarin aja. Kemudian berikutnya Breeze memang masih cukup berat sepertinya untuk mendekati MA 200 dan juga 50 retracement ya. 5 MA 200 dan 50 retracement memang cukup berat sehingga beberapa kali ini barang nggak mampu ketika harus menembus MA 200. Udah berapa kali teman-teman ya, ini udah
1, 2 ya. Di sini di kisaran ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi lihat dulu deh nanti di kisaran atau besok itu di 50 retracement ini mampu masuk nggak, mampu breakout nggak. Kita mungkin bisa lihat nih kondisi dari BRIS asingnya itu masih banyak keluar teman-teman, walaupun kemarin asingnya masuk tapi hari ini keluar lagi. Kemarin 10 porsi, hari ini 1 porsi, kira-kira begitu kalau kita perbandingkan. Nah, kemudian GoTo ya, teman-teman. GoTo pernah saya sampaikan ya. GoTo pernah saya sampaikan ketika GoTo turun ya, terus kemudian rebound. Ini 50 retracement-nya adalah di 154. Ya, 154. Nah, terus kemudian dia kan kemarin naik, tapi kenaikannya hanya sampai di 129, terus koreksi dan rebound lagi. Nah, kita coba lihat. Di sini hanya dari ini. Jadi kenaikan GoTo ini ternyata dia terkoreksi kan. Jadi saya geser dulu. Koreksinya itu sampai di berapa sih kok dia udah mulai mantul? Koreksinya itu kemarin ternyata udah sampai di 50. Jadi dalam tren ini hanya sampai 128, dia terkoreksi sampai 50 retracement dan sudah bisa naik di atas 23. Sebenarnya cukup oke kalau dia mampu di atas 38 lagi, 23 dan lanjut. Jadi kira-kira chartnya harus begini. Namun ternyata hari ini 128 pun juga dia nggak mampu. Maksud saya nggak mampu menembus resistannya. 128 masih merupakan resistan dari GoTo ya teman-teman. GoTo kita bisa cek. Asingnya masih besar sekali keluar ya teman-teman. Jadi mungkin ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Saya lagi nggak ada barang ini. Karena ya tahu sendiri ini bid overnya tebel. Saya kurang suka saham yang bid overnya sangat-sangat tebel ya. Sangat-sangat tebel. Saya nggak begitu tertarik. Kemudian ini bahasan lama ya teman-teman. Bahasan lama LPPF berulang kali saya bahas dan catatan saya ini hanya maintain aja sifatnya, bahwa area hijau ini adalah merupakan 50 retracement dari LPPF. Saya bahas cukup lama teman-teman, dari bawah nih, sepertinya dari bawah ini naik, ada konsolidasi, naik lagi, memang dia volatilitasnya cukup tinggi. Ketika mendekati MA200 dan 50 retracement di sini, dia cukup kacau pergerakannya, cukup crowded begitu. Sehingga ada take profit juga, baru kemudian ada perlawanan. Sebenarnya ketika mendekati suatu resistan terus ada perlawanan balik naik, itu mengindikasikan bahwa ini saham sebenarnya tujuannya adalah ke atas. Nah, itu terus akhirnya dia melanjutkan kenaikannya. Tapi yang selalu diingat adalah saham-saham itu ketika naik, dia nggak mungkin naik terus. Pasti akan ada koreksi, walaupun koreksi itu sifatnya minor ya. Tapi kalau trennya masih naik, dia masih akan lanjut. Hasilnya masih banyak keluar ya teman-teman untuk LPPF. Kemudian untuk ACES teman-teman, ACES ini ya, ACES sama ERA, dua barang ini sebenarnya ya masih OTW. ACES itu resistan kemarin 545, hari ini resistannya kan 505 ya, 545, 520. Kemudian ada 545 dan 560-an ya. 560 banyak sekali resistan sebenarnya. Tapi hari ini sempat di atas 565 ya. Dia sampai 565 namun balik arah sampai 540. Jadi sementara resistan sekarang di 550 ya. Update resistan. Tapi overall oke, hari ini bisa lanjut naik ya. Kenapa Pak merah lebih tinggi dari kemarin? Ini sepertinya openingnya dia lebih tinggi. Coba kita lihat dulu teman-teman. ACES ya. ACES itu kemarin 545 ya. Tapi hari ini opennya 550. Close-nya 540. Jadi ya turun sih. Turun 5 poin dibanding kemarin ya. ACES asingnya masih ganti-gantian. Net buy, net sell. Kemudian ERA ya teman-teman. ERA
ERA itu akhirnya hari ini juga bisa nge-break ya. Ini dua barang memang yang lagi saya pantau dari kemarin-kemarin. Saya masukkan list saham yang saya beli. Aces, ERA. ERA akhirnya berhasil mantul naik dari 50 retracement nih ya. Terus kemudian ini lanjut naik di 61,8 retracement 522. Ya kita pantau aja terus karena memang pergerakannya lanjut. Asingnya masih keluar masuk ya. Tapi kita pantau aja karena ini sifatnya adalah hanya formasi tambahan asing ini. Kemudian MAPA teman-teman. MAPI ya. MAPI ini tambahan sifatnya. MAPI dulu ya. MAPI ini masih OTW. Cuman wajar ada retracement, ada koreksi. Ini barang juga all time high ya. All time high jadi ya tahu sendirilah, all time high itu the sky is the limit, musuhnya hanya orang yang mau take profit. Tapi sebaiknya kalau mau ambil barang adalah ketika terjadi retracement atau koreksi ya. MAPI asingnya 3 hari ini keluar tapi hitungannya kecil dibandingkan sebelumnya. Kemudian MAPA ini saya bahas asingnya dulu. Asingnya 2 hari ini masuk tapi masih kecil dibanding asing net sell beberapa hari yang lalu. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi dari MAPA-nya. MAPA-nya juga sama, dia kemarin memang candlenya nggak bagus, wajar kalau hari ini dia koreksi. Nah, kira-kira koreksinya di berapa Pak? MAPA ini all time high, kita cek dulu enggak? Dia sempat di 8.000. Oke, kita gunain weekly, monthly chartnya boleh. Jadi MAPA ini memang dekat resisten 5100. Kemarin kan memang di 5000 ya. Memang udah dekat resisten 50 retracement, wajar dia terkoreksi. Nah, ini weekly-nya juga nggak bagus, candle-nya, daily-nya juga kurang bagus. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kemungkinan dia kan akan ada retracement dulu. Retracement atau ada koreksi dulu. Di mana Pak koreksinya? Nah, untuk koreksi kita lihat dari titik tertinggi ini sampai di sini ya. Baru kemudian kita tarik Fibo-nya untuk melihat supportnya dia. Nah, hari ini dia terkoreksi sampai support di 4587 teman-teman ya. Kemudian support berikutnya 4365. Nah, ini kunci pentingnya di sini dulu ya. 4365 di 38,2 retracement. Jadi kemungkinan memang dia akan retracement dulu, tapi ini baru koreksi hari pertama aja udah mantul ya dari supportnya 4587, closingnya di 4600. Kemudian updatean aja AGII masih terkoreksi. Perhatikan besok ya di 2060 karena itu 38,2 retracement. Kalau jebol dari sini teman-teman, peluangnya ke 61,8. Peluangnya ke 61,8 retracement di sini. Jadi dua titik ini titik penting ya saya sampai untuk AGII. Kemudian Indosat ini akan testing ke MA 200-nya lagi sekaligus 50 retracement di 6475 ya, 6475. Ini penting nih, dua titik penting ini. Indosat. Kemudian TBIG ini sekilas aja karena ini masih long downtrend juga, ini sekilas aja. Oke, kita coba akan bahas menggunakan trend base aja dulu ya, atau kita gunain trend yang lebih kecil dulu. Kita gunain tren yang lebih kecil dulu aja, nggak usah terlalu jauh dulu bahasannya. Di sini aja dulu. Resistan dia 2130, 2197, target 2250 ya. Itu kemudian Temas ya, Temas bahasan saya awal di awal tadi sempat saya singgung. Temas masuk indeks MSCI ya. Nah, sejak masuk ini sepertinya dia juga membaik begitu ya. Jadi ini juga cukup oke secara saya tadi sampai mana ya teman-teman, lupa ya. Oke, intinya ini sejak diumumkan masuk indeks MSCI itu dia kan terus gerakannya bagus lah gitu. Pergerakan dia, oh ya tadi saya ingat. Pergerakan dia itu cukup bagus ya, naik konsolidasi seperti itu. Ini yang area ini agak overshoot sepertinya, naik konsolidasi.
Kita lihat sekarang dalam monthly-nya bagus, weekly-nya bagus, all time high nggak? Kita cek dulu. Wah, ini bagus ya teman-teman. Ini barang all time high. Ya, jadi settingnya ya sementara sih belum ya. Ini karena sempat ada di 339. Nah, dia sedang OTW ke 339. Kita cek dulu teman-teman, bener nggak dia? Oh, ini saya dulu pernah bikin target, tapi waktu di sini ya, yang tarikan di sini, memang dia saat ini dalam rentang yang sangat panjang ini dari Mei 2022. Ini sedang akan mendekati resistan Mei 2022 lagi. Jadi baru kemudian kalau bisa lewatin itu, baru break resistannya gitu. Nah, ini sepertinya cukup menarik ya ini barang ini ya. Saya akan masukkan ke list saya untuk temas. Jadi mungkin bukan masuk sekarang sih, ini udah mendekati resistan juga. Kita lihat dulu konsolidasinya. Yang pasti sekarang ada resistan di 3370-an, sekarang masih di 3000-an. Dengan masuknya ke MSCI ini cukup menarik begitu ya. Terus kita lihat kondisi asingnya untuk temas. Ya, asingnya oke banget teman-teman. Asingnya banyak masuk. Kemudian mungkin kita bisa cek untuk kondisi ADX-nya. ADX-nya oke. Arahnya bener. Hijau di bawah 20. Birunya di atas 20, merahnya nongol. Artinya secara arahnya dia bener. Kemudian secara momentum dia bener juga, merahnya nongol. Nah teman-teman yang pengen tahu tentang ADX ataupun momentum, saya ini udah bikin video pembahasannya, silahkan lihat ataupun nanti saya kasih link di deskripsi teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah updatean untuk saham rokok ya. Rokok memang melejit kenceng. Nah yang saya baca adalah penjualan rokok ini meningkat ya teman-teman. Mungkin karena udah nggak PPKM, orang ini udah bisa sosialisasi bareng dengan ngerokok begitulah. Istilahnya apa? Bersosialisasi rokok bareng itu kan enak sekali, apalagi sambil ngopi gitu. Nah ini ya intinya ini barang naik. Terus ada retracement dan ada kenaikan lagi dan ada retracement. Kira-kira begitu. Secara pergerakan masih jauh. Jadi kemungkinan masih akan banyak resistan juga. Cuman memang kalau benar dia akan bergerak, memang ketika naik dia akan ada koreksi, biasanya begitu. Jadi mungkin bisa diperhatikan juga. MSP juga sama, monthly-nya masih dari dasar. Yang sudah cukup bagus adalah WIM ya. Coba kita lihat daily-nya. Nah, WIM saat ini sedang terkoreksi. Nah, koreksinya WIM sampai di berapa? Kita coba geser dulu. Ya. Ini sepertinya cukup terbaca bahwa koreksinya udah lewatin 38 retracement. Nah, kita bahas di sini. Nah, koreksinya dia udah tembus di 38 retracement sehingga targetnya ada ke 714, teman-teman. Ini udah cukup ekstrim koreksinya dari WIM. Jadi, kalau menurut saya sih kalau koreksinya ekstrim seperti ini menarik ya, menarik untuk kita pantau. Setidaknya karena dia udah jebol di 38 retracement udah jebol, ini ada 50, peluang juga terkoreksi bisa sampai situ, bahkan untuk targetnya dia sampai di 714 di 61,8 retracement. Oke, baik teman-teman, di awal tadi saya bahas bahwa ISG melanjutkan kenaikannya, ISG-nya melanjutkan kenaikannya dan dekat dengan resistan penting ya, yaitu di MA 200, dekat dengan resistan penting yaitu di MA 200-nya ya seperti ini. Nah, kira-kira mampukah IHSG mau melewatinya? Kalau kita lihat sebenarnya untuk resistannya ini udah deket ya teman-teman. Sekarang closingnya 6941 dan sekarang 6964. Resistan ini penting adalah karena merupakan ini merupakan MA 200 sekaligus area ini adalah 50 retracement. Jadi kalau kita lihat candle hari ini 1 2 3 4 5 6 7 8 candle atau sudah sekitar 8 kali bukan 8 kali. 8 candle ini dia dekat resistan nggak mampu, dan resistan ini 6950-an ini beberapa kali dites juga nggak mampu karena ini merupakan 50 retracement, separuh dari tren. Apakah mampu untuk bertahan di atas MA 200-nya ini? Ini.
Sebelumnya memang sempat naik dia MA200 tapi konsolidasi juga. Kenapa teman-teman? Karena kenaikan dari IHSG ini adalah didorong oleh saham-saham pembentuknya gitu loh. Nah, saham-saham pembentuknya kalau kita lihat sudah pada rilis laporan keuangan untuk perbankan ya. Padahal perbankan ini adalah mover yang utama. Dia udah pada di tinggi itu, sehingga mungkin untuk mengharapkan dari kenaikan dari perbankan mungkin agak berat ya, karena udah pada rilis laporan keuangan. Yang kedua, yang mampu mendorong IHSG adalah GoTo juga signifikan, tapi GoTo sendiri juga masih ada resistan dan kenaikan ini juga sudah kisaran memang masih ada di 50 retracement ya. Tetapi kemarin kan ada GoTo ini kan ada koreksi. Koreksinya memang sampai di 50 retracement seperti penjelasan saya tadi, dan sekarang masih ada resistan sampai sekitar 128. Terus kemudian yang bisa kita harapkan juga adalah batubara. Namun demikian kondisi dari saham batubara sendiri, harga batubara masih di 220. Jadi harapan kita untuk yang bisa mendorong IHSG itu dari mana gitu loh. Kalau dari yang lainnya sepertinya masih belum ya teman-teman. Jadi kemungkinan memang IHSG-nya masih akan di kisaran kalau misalkan dia break dari MA200-nya, paling juga kisarannya dia masih akan di sekitar MA200. Mengingat sebelumnya IHSG juga ada satu consolidation area di sini nih, dimana kalau kita tarik ini kan sebenarnya kalau kita tarik ke kanan kan deket begitu. Jadi sepanjang movernya dari IHSG ini belum signifikan juga bergerak naik, movernya yang ini, ya tentu juga IHSG-nya masih akan berat. Tapi kondisi naik turunnya IHSG ini tentu masih tetap memberikan kita peluang ya teman-teman, karena dari pergerakan indeks saham seperti ini tidak sama setiap harinya. Beberapa saham yang saya bahas hari ini pun juga bukan saham-saham penggerak indeks, sebagiannya itu tetap ada peluang begitu. Jadi terima kasih teman-teman yang masih setia dengan channel MS Trade and Investment. Segini aja bahasan dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya.